ati sampean sesarengan ayo meneng sesarengan melampahake wukuf kolbi. Coba sakmangke mawon walaupun hanya berapa menit, tolong ati sampean menengoh dari perkara-perkara urusan dunia. Diamlah hatimu, masuklah satu langkah di depanmu ada ruangan kosong. Artinya ruangan yang tidak dihuni oleh siapapun kecuali Allah. Pundi rasa, rasakanlah dalam diri panjenengan masing-masing lewat nafas, bahwasanya keluar masuknya nafas di situ ada Hayyun al-Haq, Allah al-Haq, hidup yang mengeluarkan dan memasukkan nafas. Jikalau hati sampean fokus di dalam ruangan kosong itu, maka jiwamu akan dibawa oleh hidup itu pada sesuatu tempat di mana tempat itu pernah kau singgahi sebelum kau lahir di dunia. Itulah nukot ghaib, alam persaksianmu terhadap hidup yang kau katakan bala sahidna, injih jenengan pangeranku kula kawula panjenengan. Biarkan itu mengalir sampai di mana Allah membawamu. Kalau binjing niku nggih makarya Pak, sami kali Pak Kades ngelayani masyarakat. Bon, anugerah yang tidak kekal itu disebut hubbus syahwah. Hub artinya cinta, asyahwah kesenangan hawa nafsu. Nopo kesenengane hawa nafsu. Wa zuyyina linnasi hubbus syahwah. Pertama minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa, anak, dunya brono. Bu, kula ansal tangklet gagau kaya apa garwa sampeyan Bu? Nek wis umur 90 tahun dadi ya napa? Peot nggih. Dadi gawe ngramut ya. Sama pundi Bu gantenge wau mana? Kaya Arjuna paribasane. Teng pundi? Ilang nggih. Lah iku anugerah sing ra kekal disebut fana. Ibu zamane umur 20 sampai 30 40 bayo dadi kembange desa. Cobi mungkin nek sampun umur 70. Allah ya Karim. Apapun upaya kita sebagai artis sing duwite akeh didampul-dempul Pak, tetep sekali kewut tetap nyun sewu Pak. Karepe kita sebagai menungso itu moh matek moh tuwek. Lah ngoten nggih.
nom terus. Bon. Kalau ketepatan kita yang punya derajat jabatan atau pangkat ditinggalkan boten, tinggalkan. Karepe kita yang punya jabatan, bahkan yang sudah sampai bintang 5 atau bintang 4 atau bintang 2 bintang 7 puyer bu. Nek iso ojo terus saya tak sandangi karepe ngono. Tapi sebagai ketetapan hukum sunatullah gak iso, tidak bisa. Semua itu karena fana, hancur. Kalau kita tidak meninggalkan, kita yang ditinggalkan. Kadang-kadang belum masa habis jabatan berarti kita meninggalkan. Wis. Sekarang derajat anugerah yang sifatnya mohon maaf rupa donya brana. Sak madiyane pabrik jenengan, mulai dari pabrik tikus sampai pabrik gajah milik sampeyan. Nanti akan datang satu masa di mana apa yang kita bangga-banggakan itu akan kita tinggalkan. Apa akibat daripada kalau hati ini berbangga diri dengan anugerah yang fana? Allah menjawab di dalam surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Alhaakumut takatsur, yaitu nanti akan menjadikan hati kita lalai pada Allah. Artinya lalai, kita nggak sadar kalau segala hal apapun anugerah itu sumbere sing duwe mung Gusti, mboten sadar. Akhirnya muncullah kalimat sapa sira sapa ingsun. Niki sik mukadimah niki. Mukadimah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, jikalau ini kau biarkan terus menerus, hatimu akan semakin jauh padaku dan hati kita nggak menyadari sehingga menjadikan hati yang lalai pada Allah. Jawabannya mung sederhana, karena kita menolak ajaran ilmu sejati, karena kita menolak ajaran Rasulullah fi risalatihi fi ilmi tauhid. Iki lho Pak persoalannya. Bon, sampai kapan hal itu terjadi? Hatta zurtumul maqabir, sampai dipatoki loro, berarti is dead ya, berarti al maut, mati. Masya Allah. Kula namung diperintahke Allah untuk ngiling notok. Urusan sadar nggak sadar dikembalikan pada jenengan masing-masing. Nggak ada sedikit pun niatan yang lain untuk jenengan iki mengikuti ajaran Rasulullah ini, ndak betul. Sebab Allah sampun dawuh fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Muhammad itu hanya menyampaikan tok, menasehati kita untuk lekas kembali datang Gusti Allah. Itu akan bisa terjadi jikalau hubbus syahawah di dalam hati kita itu dihilangkan, baru bisa. Bukan maksudnya hubbus syahwa itu secara fisik material ini kita jauhi, ndak. Mboten. Sampeyan ingat sing jarene geni iku panas sipate lah gitu. Tapi apa
bagi Nabi Ibrahim boten panas. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Mengapa tadi dingin? Ya ini ada maksud apa ini? Pak nyun sewu, mengapa perkara adab itu Allah sanepakno dalam sebuah wadah, yaitu neraka, sifatnya itu panas. Ning dunya iku sudah bisa kita raosake. Jenengan niki nek umpama nampa takdir yang tidak enak terus hati protes mangkel, panaslah hati, berarti kita masuk neraka. Loh, ngaten lho. Berarti panas. Tapi tatkala jenengan iki estu oleh karena hati ini sudah bebas dari hubbus syahwah, artinya hati di dalam jagating hati sampean iki tidak terisi, dipenuhi oleh hubbus syahwah, sekalipun jasmaniyah ini campur dengan hubbus syahwah, maka apapun yang menjadi ketetapan Allah, perkara yang gak enak itu dalam hati sampean terasa anyes, dingin. Ini golongan-golongan hati yang sudah Allah jaga. Bojone purik, nggih, nyawang Gusti Allah. Sing murikno ya sapa? Ngamuk-ngamuk. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Purik gara-gara mek situk nang pasabi sapa rondo, ngira terus ditoleh, wis no omah jenengan diunyek rai sampean ambek ibu. Gara-gara ne mung kuwi. Bisa jadi. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Ingatlah, apapun yang kuhadapkan terhadap dirimu, yaitu takdir sing gak wenak, itu semata-mata untuk uji hatimu. Betul enggak hatimu masih setia padaku? Artinya memandang aku sebagai Tuhanmu atau memandang makhluk yang kujadikan sebagai ujian. Dalam bahasa hukum syariat ada yang namanya Islam iku kokoh dibangun dari 5. Pertama pondasi, yaitu syahadat. Syahadat itu persaksian, Pak. Persaksian yang dimaksud di situ hanya terhadap Allah. Artinya apa? Mata dohir sampen kali kulo harus menyaksikan isine kawanat, yaitu makhluk, tapi meripati hati sampen hanya satu yang melihat, yang disaksikan adalah wujude Gusti Allah. Lah wujude Allah itu Allah sampun ngendika, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, wa qala aidan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Aku iki terus Gusti Allah luwih idek katimbang urat lehermu, luwih idek katimbang urat nadimu. Tak jelas nih Pak, dulu gak no masayeh Romo sing wani ngomong, sekarang tak ngomong. Niki blangkon kula keri royoan kali yuga kula, nggih, ajeng kula damel digowak ndole nangis. Ya wis, berarti tak kopiane iki diwali lak padha ayah. Sami mawon nggih. Sami mawon. Blangkon. Mana sih yang disebut sebagai wujudnya Allah? Dulurku sing ana Madiun,
didawuhi fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Iku ing dalem saben-saben makhluk termasuk garwa ngunyek wau lho nggih, mauring-muring ning jerone lha ana Gusti Allah to. Terus garwa ditoleh mbok rondo iku ya ana Gusti Allah. Berhubung ibu wau nyawang rondone teng ati mbesosol mauring-muring titenono ya jek mok iki nang pasar engko nang omah tak ulek kowe. Bu, wong lanang kaya ngene iki mesti cepet matek. Cepet matek. Ngenes ae, ngenes. Nyuwun sewu. Itu gak mudah memang kita menyaksikan wujudnya Allah di dalam perkara-perkara yang kelihatannya tidak enak kita terima. Mboten bisa gampang kalau kita tidak melatih, sering melatih, susah Pak. Estu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Hanya hamba yang Allah kehendakilah yang akan Allah selamatkan hatinya dari pengaruh nafsu yang membawa hubbus syahwa ini. Siapa mereka? Allah menjawab di berbagai surat, di dalam surat apapun kata napa wonten nenggone surah Yunus ayat 6263. Di situ dikatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam surat Nur ayat 25 nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Orang yang Allah kendaki untuk ditaruh hatinya yang namanya nur makrifat hanyalah orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa di antara golongan kita sebagai manusia yang Allah kehendaki adalah orang-orang yang yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, yaitu orang-orang yang hatinya sudah mau menerima ilmu tauhid dan beliau jalankan fungsi daripada ilmu tauhid tersebut. Fungsinya adalah membasmi segala perkara apa yang disebut sebagai hubbus syahwah yang bercokol di dalam hati. Nek dulur kula, tujuan ilmu sejati itu adalah sangkan manunggaling kawula Gusti untuk mengesahkan terhadap Allah, otomatis bebersih diri. Lho Pak, ilmu sejati ku ilmu murni tauhid Pak. Nggih. Sumber king Quran sedaya. Niki kisohe kan ngeten. Berhubung wong pulo Jawa iku ora ngerti basa Arab, basa Quran, para kekasih Allah itu menerjemahkan supaya gampang diterima, difahami oleh wong Jawa, akhirnya jenenge ngelmu sejati. Sampeyan tinggal lah pituturi teng lebet. Kuncine niku wonten tembang pangkur. Sinten sing apal tembang pangkur? Maju tembangno siji loro wis gak usah telu papat. Munggah siji 50, loro 50 berarti 100. Lumayan kena gawe tuku lombok. Mboten sing apal. Wis ngeten ae nek gak apal sampean buka di YouTube terus sampean langgengkan, langgomkan, goyahkan, rapopo.
Madiun kok ahline niku wonten pitutur ngene Pak, di dalam tembang pangkur niku Pak, ati sampai dikongkon mungkur menyang perkara-perkara selain Allah niki sumbere wonten surah Al-Baqarah ayat 256. Yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Ini kalau saya tarik di dalam ilmu tauhid ajaran Rasulullah di dalam tauhidiyah adalah intine jenengan kali kula niki berkholwat adalah meninggalkan hati ini dari perkara selain Allah yang disebut tauhid. Wa may yakfur bitauhid, barang siapa hatinya meninggalkan tauhid, tauhid itu berhala yaitu rupa hubus sahawa. Wa yu'min billah, Allah akan menuntun sampean kali kula Bapak Ibu ati niki dengan sendirinya untuk bertemu Allah. Kuncinya bagaimana? Sagete bisanya jenengan niki ati iki meninggalkan hubus sahawa. Inilah yang kusebut di dalam ajaran ilmu sejati kuncine urip. Apa nek ditarik nangone tauhid, kuncine urip adalah zikir. Zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lah niki. Wahai orang-orang yang beriman, satu hari satu malam ketemu 24 jam, gunakanlah hatimu selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring. Artinya zikir di sini adalah hati ada satu kesadaran bahwasanya urip sing ana jero lan jaba sampean ini hakikate wujude Allah. Karena inilah semua apapun gerakan makhluk bersumber dari urip. Fahimtum? You understand? Yes. Nah, ngoten. Kula nggih rada mantan murid bahasa Inggris kula niki. Mantan lho ya. Tapi berhubung kini mboten saged bahasa Inggris, gurune nek wayah ajenge mulang tak dongakno mencret. Lah kene orang ngerti belas lho Pak. Lak bawe ngong tok lak isine. Ngoten ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Untuk memunculkan hati iki sadar bahwasanya segala apapun yang timbul dan muncul dalam diri panjenengan, apakah nafas, jantung bergerak, berdenyut, darah berputar, apapun itu bisanya ati iku ono kesadaran. Jerone ati iku ono sing jenenge telenge ati Pak. Teleng utawa bahasa sederhana adalah rasa. Kalau Kanjeng Nabi dawuh, apa sih rasa ini? Itulah iman yang sudah ihsan. Tandane ya napa? Nek niku sampun tangi, sampun bangun, mboten tidur ae. Kanjeng Nabi dawuh, anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika jenengan ibadah atau melakukan aktivitas apapun, secara otomatis ning jero dodo sampean ini sambung rasa menyang gesang. Sambung dengan bentuk merasakan kehadiran wujudnya Allah, sehingga di situ jenengan tidak akan pernah la yarauna li anfusihim syai'an, tidak akan pernah mengakui aktivitas yang terjadi pada diri kita itu kita, akan tetapi justru yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, ning jero dodo sampean bergemuruh akunya Allah yang melakukan. Niki mboten saged direka ya
sah. Mboten saged. Artine apa? Yen jero dodo sampean iku wis lepas aku diri, secara otomatis akunya Allah iku muncul. Iku otomatis. Lah aku diri iki akan sirno manakala nur makrifat itu Allah nyalakan di dalam hati kita. Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hati seseorang manakala seseorang itu hatinya selalu berzikir. Iki kuncinya di situ. Nah, zikir yang kami maksud di sini adalah sirul asrar. Dulur-dulurku sing ana syariat wis ndang kenal ana thariqah. Apa sih thariqah sebetulnya iku? Dulur-dulurku sing ana thariqah, kenalno dirimu nang hakikat. Napa sih hakikat iku? Dulur-dulurku sing ana hakikat, lekaslah berjalan untuk menuju makrifat. Masalahnya niki sengengene wis lingsir. Ngerti lingsir? Sampun lingsir. Wis nglewati yaumil istiwa. Pun geser di sikilan niku mriki ya. Oh. Nek dhisik alit kula niku nek nengeri beduk niku, Pak. Abah niku ngencepno wesi namine bancik nek mriko. Mengke nek umpami ayang-ayange wesi niki mboten enten, iki berarti waktu istiwa beduk. Engko nek pun geser sengengene ngilen, otomatis ayang-ayangnya ada di di etan titik lo berarti wis duhur ngoten dhisik. Dereng ketemu jam dereng damel ngoten kuwi. Terus engko nek maghrib yang ngono. Engko nek wis surup srengenge berarti maghrib tandane mega abang teko. Engko nek isya mega abang ilang berarti sudah masuk waktu isya. Engko nek umpami sholat ngrungokno jago kluruk. Di dalam kitab Nasoihul Ibad niku diterangno. Langit mriku niku wonten jago, Pak, kawedi. Kalau jago di sana kluruk, mongko jago dunya melok kluruk. Iku tetondo. Wis waktu sholat subuh ajenge teko. Sakniki mboten. Jam 12 ana jago kelur, iku berarti ana rondo. Oh, perawan. Allah. Ngapunten Bu nggih. Ngapunten. Pun bangsul nang pelajarane. Apa kuncinya kita itu di dalam tembang pangkur itu? Jenengan itu diperintahkan untuk bebersih diri atau tazkiyatun nafsi untuk melakukan tapa broto, topo. Secara totalitas, miturut kahanan ajaran ilmu sejati, jenengan iki kudu pertapa. Apa sih bertapa itu? Topo. Sampai ngerti antung nggih. Antung. Mriki apa entung ah? Entung. Entung niku ya. Wis ora tau di parani Mbak Mboke. Entung iku ana jero ya wis gak ngerti lor, gak ngerti kidul. Nggone ana lebet peteng. Laksana Nabi Yunus diuntal ikan nun. Wis orang ngerti lor lari gitu. Lah jenengan maksudnya ya apa? Nek cara fisik
jenengan iku kudu pados tempat sing tempat iku ora dijamah menungso. Kok endi ku? Kamar ora metu-metu. Iki nek ngomong fisik. Padahal maksudnya sesungguhnya adalah ruhaniyah jenengan. Walaupun jasmania sampean gembul wong ning pasar, tapi ati sampean iki gembul hanya mung urip, mongko jenengan iki telah menjalankan pituturi tembang pangkur. Gak abot ta, ya memangnya berat. Tapi hasilnya luar biasa daripada jenengan ning kamar dewi. Podo-podo hasilnya antepan iki, Pak. Bahkan bila mana jenengan kalau sudah terbiasa laksana seperti ikan yang hidup di air laut, setiap saat dan waktu jasmani gembul air asin, tapi ketika kita ambil kita goreng tidak terasa asin. Iwak tahu, alah gak tahu gembul uyah ibu-ibu, ajeng goreng diuyai titik, wah rasanya asin. Bapak Ibu, bukan berarti orang yang bertapa secara jasmani dan rohani itu salah. Ndak, betul sekali. Betul. Tergantung jenengan iki diposisikan Allah di mana, ngoten mawon, gak usah bingung-bingung. Dalam ajaran tauhid jenengan iki laksana Nabi Yunus iku sampai kedah kholwat. Kedah kholwat. Lah pituture di dalam surah Al-Baqarah tadi ketika jenengan kali kula menjalankan tembang pangkur atau bertapa jenengan iki berkholwat napa faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Ojo sampak atimu iku ngelepas tentang taline ati menyang Gusti, yaiku zikir. Maun. Niku kuncinya ada di situ kesuksesan Anda. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jikalau jenengan iki ngestoake, jalaake apa yang Allah serukan di dalam surah Al-Baqarah tadi, maka jenengan hakikate iku telah menjalankan apa yang telah diteladankan kanjeng Nabi yang dalam surat Al-An'am ayat 56 nanti. Tapi sebelum masuk di ayat itu sedikit kula buka tentang teladan kanjeng Nabi yang sering dijadikan dan diterangkan oleh para dai di tengah-tengah masyarakat. Apa itu uswatun hasanah? Uswah itu adalah contoh, hasanah kang bagus. Nek mau idotul iku cocote rame, tapi ngapunten, contoh kula niki berarti mau idotul hasanah. Merkait pitutur niki. Nek uswah iku langsung contoh. Contohnya ngenten, Pak. Monggo. Ati sampean sesarengan, ayo meneng sesarengan melampahake wukuf kolbi. Coba sakmangke mawon walaupun hanya berapa menit. Tolong ati sampean menengo dari perkara-perkara urusan dunia. Diamlah hatimu, masuklah satu langkah di depanmu ada ruangan kosong. Artinya ruangan yang tidak dihuni oleh siapapun kecuali Allah. Pundi rasa. Rasakanlah dalam diri panjenengan masing-masing lewat nafas, bahwasanya keluar masuknya nafas di situ ada Hayyun al-Haq, Allah al-Haq, hidup yang mengeluarkan dan
memasukkan napas. Jikalau hati sampean fokus di dalam ruangan kosong itu, maka jiwamu akan dibawa oleh hidup itu pada sesuatu tempat di mana tempat itu pernah kau singgahi sebelum kau lahir di dunia. Itulah nukot ghaib, alam persaksianmu terhadap hidup yang kau katakan bala sahidna, injih jenengan pangeranku kula kawula panjenengan. Biarkan itu mengalir sampai di mana Allah membawamu, wahai jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, irji'i, balilah kau pada ruangan kosong, kembalilah kau pada Tuhanmu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ridho meninggalkan anak, istri, suami, harta benda atau syahwat dunia yang sudah pernah jadi satu sama dirimu. Tinggalkan itu semua. Jikalau kau mau meninggalkan dengan ridho dan diridhoi oleh Allah, fadkhuli, maka aku yang berdauh di ruangan kosong, aku urip, fadkhuli, bakal memasukkan dirimu fi ibadi, terhadap seluruh golongan roh-roh hamba, wadkhuli jannati, hamba yang kurahmati. Bapak Ibu, ketemune ati sing adem ayem bahagia iku nek ketemu pacar yang sebetul-betulnya pacar. Jikalau jenengan sudah menemukan titik itu tadi, berarti min alamatikum, tanda terhadap dirimu tentang fadole Allah sing kekal, yaiku takwa. Gini kuau, inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene pangkat derajat yang paling luhur yang dimaksud kekal di sisi Allah adalah takwa. Takwa meliputi ngilmu, ngamal istiqomah, ngilmu cara untuk masuk ke ruangan kosong, amal kudu praktek yaiku mau jenengan bertapa atau khalwat, istiqomah terus menerus, sehingga Bapak Ibu tidak cukup kita mengingat kepada Allah hanya ketika saat berdiri saja, tidak cukup, ketika berduduk saja juga tidak cukup, ketika saat kita berbaring saja enggak cukup. Bahkan Allah memberikan satu penjelasan di dalam surah Al-Insan ayat 25 langsung terhadap kanjeng Nabi Muhammad, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, siang maupun malam jadikanlah waktu-waktumu untuk hanya mengingat aku. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekarang timbul pertanyaan. Pertanyaan ini, lebih penting mana antara
derajat sing fana, anugerah sing fana dengan yang bako. Jelas bako. Tapi jangan jenengan simpulkan gara-gara sudah tahu derajat yang luhur takwa ini, makom tertinggi makrifat Allah ini, jenengan akhirnya ngepehno derajat sing fana. Ngertos ngepehno napa? Ngecilkan. Wis gak kanggo, wis PN bojoku PN karep aku, anak-anakku PN kabeh PN. Lah nek kabeh ngono Pak rusak. Lah ngoten nggih. Wis Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagianmu di dunia ini jangan kau tinggalkan. Iku maksudnya. Oke lah Pak, pertahankanlah derajat takwa ini di tengah-tengah derajat sing ra takwa. Di tengah-tengah derajat sing ora kekal iki, yang fana ini. Jadi inilah sing kula maksud laku syariat dohir sampean iki di mata Allah wis dadi hakikat. Ngoten iki. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Aktivitas sedaya napa mawon baik ibadah murni atau tidak murni iku sejatine iku sebutane thariqa. Thariqa iku dalan. Dalan. Salat, nama salat iku thariqa. Intine ibadah murni atau tidak murni. Sing murni jelas salat, zakat, puasa, haji, maca Quran, ngadakno pengajian kayak ngene iki murni. Sing gak murni jenengan iki masak, ibu cuci-cuci baju, bapak kerja atau kita beol, iku semua ibadah yang tidak murni. Iku semuanya thariqah aslinya. Dikatakan thariqah adalah Allah menghadapkan satu jalan, tergantung kita jadikan menuju dan bertemu siapa. Terserah. Kalau bahasane santri Jaya Baru, mohon maaf, dadekno karo-karo iku fasilitas untuk pertemuanmu terhadap Allah. Dasare ngene wau, Muhammad, baik siang maupun malam, aktivitasmu apapun, temui aku, berzikirlah terhadapku terus menerus. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wis niki mukadimah, berarti sampean wis ngerti antara anugerah sing fana dan anugerah sing bakok utawa kekal. Lah Pesen kula sesuai dengan surah Al-Qasas ayat 77, yang lebih sampean utamakan sekarang, yang harus sampean raih sisa hidup kita ini, dalam rangka sisa hidup kita ini adalah darul akhirah, anugerah sing kekal.